Kita akan berbicara tentang sebuah topik, membenci sama dengan membunuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami bahwa mengasihi saudara merupakan salah satu bukti bahwa kita telah berada di dalam kasih Kristus dan telah bebas dari maut. Saya ulang kalimat ini. Mengasihi saudara atau mengasihi sesama manusia adalah salah satu bukti bahwa kita sudah berada di dalam Kristus dan telah bebas dari maut. Akan tetapi jikalau kita tidak mengasihi saudara kita, itu pertanda kita masih berada di luar Kristus dan masih berada di dalam maut. Dan kebencian itu muncul oleh karena tidak ada lagi kasih di hati kita kepada orang itu. Tidak punya belas kasihan, tidak punya empati sama sekali kepada orang yang kita benci. Sama halnya dengan pembunuh. Terjadinya tindakan pembunuhan didasari oleh karena tidak ada lagi belas kasihan juga dalam hatinya. Makanya dia begitu tega menghilangkan nyawa orang lain. Di sini bisa kita melihat kebencian dan pembunuhan memiliki akar yang sama, yaitu hilangnya kasih atau tidak adanya lagi kasih atau sirnahnya kasih dari hati kita kepada orang tersebut. Sebabnya dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Sama seperti kisah Kain dan Habel, pada saat mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Allah, namun Allah hanya mengindahkan persembahan Habel, sementara persembahan Kain justru ditolak Tuhan. Berawal dari peristiwa ini timbullah kemarahan dan kebencian di hati Kain, sehingga tanpa belas kasihan dia membunuh Habel yang adalah adik kandungnya sendiri. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan kebencian yang ada pada kita. Dari sini kita dapat melihat betapa mengerikan sebenarnya apabila seseorang sudah kehilangan kasih kepada orang lain. Itu sangat mengerikan, saudara. Jikalau kebencian sudah berada di puncak tertinggi, bisa sampai memakan korban tanpa pandang bulu. Apakah itu saudara kandung, suami atau istri, orang tua, teman, kekasih, dan sebagainya. Sebabnya kita melihat bagaimana sering terjadi tindakan-tindakan seperti ini ya karena kebencian. Ya cuman saja kan yang membenci dengan yang sudah membunuh. Jadi yang membencikan belum melakukan secara tindakan kriminalitas, tetapi yang sudah membunuh sudah melakukan secara kriminalitas. Ada sebuah pernyataan mengatakan bahwa kita harus mengasihi seseorang sekalipun kita tidak menyenanginya. Mengasihi harus melampaui menyenangi atau menyukai. Kita boleh saja tidak suka kepada orang atau tidak senang kepada orang itu, mungkin karena sikapnya yang tidak baik atau dia jahat pada kita. Namun kita tidak boleh memikirkan atau menginginkan hal buruk terjadi kepada dia. Nah ini kan kualitasnya anak Tuhan yang begini, saudara. Bisa aja perangai seseorang kita nggak suka, karakternya buruk, mungkin juga dia jahat pada kita. Tetapi sebagai kita punya kelas sebagai anak Allah, ini bicara kualitas kedewasaan kita dalam menyikapi orang lain, sekalipun tingkah sikapnya tidak kita senangi, tetapi kita mampu mengasihinya dengan indikasi atau dengan pertanda kita nggak pernah berpikir buruk dan tidak pernah berharap buruk terjadi pada orang itu. Pertanyaannya adalah mengapa orang membenci saudara sama dengan seorang pembunuh? Karena membenci dan membunuh sama-sama memiliki akar yang sama, yaitu ketiadaan kasih dalam hati seseorang. Dalam kebencian tidak ada kasih, maka kebencian itu membuat seseorang menginginkan, mengharapkan, bahkan ada yang sampai mendoakan supaya orang yang dibenci itu mengalami hal yang buruk, mendapatkan bencana, seperti mestinya yang dibenci itu menderita sakit-sakitan, susah hidupnya, kena bencana, bahkan berharap dia mati dengan mati menderita, bila perlu tersiksa, bahkan masuk neraka. Ini di luar Tuhan nih, kalau belum di dalam Kristus ya. Tidak ada orang yang mendoakan musuhnya supaya semakin sehat. Jadi contohnya dia doa Tuhan, sehatkan dia Tuhan, tambahkan rezekinya Tuhan, bahagiakan hidupnya, sukseskan dia Tuhan. Ini nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kasih dalam hati kita, yang ada kebencian. Makanya Tuhan mau mengubah itu. Ubahlah kebencianmu menjadi
kasih sehingga kamu tidak mengharapkan bencana pada orang lain, penderitaan kepada musuhmu, kepada yang membencimu atau yang kau benci. Tapi dengan kata lain, kebencian membuat kita menginginkan orang yang kita benci supaya bagaimana seharusnya, ini dalam Tuhan, seharusnya kita bisa mendoakan mereka hal-hal baik yang terjadi atas hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Coba ingat siapa yang saudara benci. Pikirkan 1 menit tentang dia. Apa yang kau harapkan terjadi atas orang itu. Pikirkan 1 menit apa yang saudara pikirkan. Pasti yang kita pikirkan mungkin yang pertama gak sudi mikirin dia. Yang kedua, dengan kemarahan kita berharap dia dipecat dari pekerjaan, ekonominya morat-marit, dan bila perlu dia tersiksa dan teraniaya. Itu sebabnya saudara, walaupun kita mungkin tidak membunuh, tapi kita punya prinsip yang sama dengan pembunuh. Sebagai ilustrasi, untuk memudahkan kita memahami bagaimana sebenarnya seorang pembenci itu disamakan dengan pembunuh. Bayangkan siapa yang paling saudara benci. Seandainya kita diberi kuasa atas nyawa orang yang sangat kita benci, artinya nyawa orang itu ada di tangan kita. Jika kita membiarkan dia hidup, dia akan hidup. Tetapi jika kita menginginkan dia akan mati, dia akan mati. Dan apapun yang kita lakukan, kita bebas dari hukuman atau dari ganjaran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kuasa itu ada pada saudara atas orang yang sedang kau benci hari ini, apa yang saudara ambil? Apakah membiarkan dia terus hidup, sehat walafiat, terus mengalami berkat Tuhan, makin gemuk, makin sehat? Atau saudara berkata, oh, kalau aku punya kuasa, biar dia mati sekalian. Saya berpikir kita justru mengharapkan bagaimana orang itu mengalami kematian. Makanya kita berkata, aku sangat benci sama dia, mati aja dia sekalian. Maka itu yang dikatakan bahwa pembunuh sama dengan orang yang membenci. Kita harus menjawab itu dalam hatimu. Kalau hari ini kamu masih menginginkan kematian orang yang kau benci, sama dengan pembunuh. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari situ? Kita mesti insaf dan bertobat. Benar mungkin orang itu sangat jahat kepada kita, dan itu benar-benar menyakitkan. Tetapi jika kamu tetap bertahan dalam kebencian itu, Alkitab yang berkata, bukan saya, bahwa kita adalah seorang pembunuh. Dan ini yang paling mengerikan saudara. Orang yang membenci sama dengan pembunuh, dan mereka tidak memiliki hidup kekal. Artinya masih berada di dalam maut. Masih berada di dalam maut loh. Jadi kepahitan kebencian yang ada dalam dirimu itu justru membuat saudara menjadi tiket bagimu untuk tetap berada di dalam maut. Saya mengerti tidak mudah bagi kita. Bapak Ibu Saudara punya perasaan, saya juga punya perasaan. Dan saya tahu itu menyakitkan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, jangan selalu pegang tiket maut itu. Tapi sekarang terimalah tiket kehidupan kekal. Itu sebabnya 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 tadi dikatakan setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal. Perhatikan, tidak ada seorang pembunuh atau pembenci yang tetap memiliki hidup yang kekal. Maksudnya berarti masih berada di dalam maut, berarti masih berada di dalam kebinasaan. Maka itu sebabnya jangan mau binasa hanya karena kejahatan orang lain kepada kita. Terimalah hidup yang kekal yang penuh damai sejahtera daripada Kristus dengan melepaskan pengampunan. Jangan biarkan kebencian membuat saudara tetap berada dalam kebinasaan. Jangan sampai kita mau binasa hanya karena kejahatan orang lain. Tetapi terimalah hidup yang kekal. Terimalah hidup yang penuh damai sejahtera. Terimalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan di dalam Kristus dengan cara melepaskan pengampunan. Katakan amin. Perlu diingat, mengampuni bukan berarti memaklumi perbuatan orang lain yang menyakiti kita, melainkan melepaskan kebencian yang menguasai hati kita. Jadi ini urusan kita, bukan urusan dia. Sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kebencian, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal ini perlu dan penting untuk kita perhatikan supaya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan, dan firman ini akan terus memperbarui setiap hati kita yang mengerti. Katakan amin. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.